eh, proses pembelajaran yang sangat luar biasa yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah universitas manapun. Itu satu. Panti ini mengajarkan tentang bagaimana kita mengolah rasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Akil. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama. Mbak sehat? Alhamdulillah, Bapak Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Izin silakan. Iya. Mana Bapak? Ada yang sedih bantu? Iya nih, aduh Mbak Ati, aku kangen sama anak-anak di sini. Nengokin biasa silaturahmi, kangen. Iya. Terus juga alhamdulillah ada sedikit buat di sini ya, insya Allah bisa memberikan manfaat, memberikan keberkahan, terutama buat saya. Amin, gitu amin, Mbak Ati. amin, amin. Seperti biasa, Ya. jadi kangen lah buat ini mau diterima Mbak, Ya. tapi mohon maaf sedikit, Aduh, mudah-mudahan alhamdulillah. bermanfaat ya Mbak. Amin. Siap. Pastinya bermanfaat buat kami. Insya Allah Amin, amin, bisa amin, menjadi amin. menambah keberkahan buat Amin, amin. Bapak dan Amin, keluarga amin. juga buat kami di sini. Iya. Terima kasih Bapak ya. Anak-anak sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Oh, Pak. Alhamdulillah. Apa itu? Oh ya, seperti biasa ya. Iya, iya. Kamu Seperti dulu biasa. silakan. Nah, nanti ini juga saya tulis. Mohon maaf, minta sedikit. tanda tangannya. Iya Bapak. Selamat siang. Siang, Bu Tika. Sehat Bu? Alhamdulillah, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, lama ya. Banyak. Soalnya gue lagi sibuk urusin itu ya. Iya. Apa namanya bencana. Yang balik bencana Bu Tika. Bu Tika makin luar biasa ya. Sampai sehat ya Pak? Iya, benar. PTM mulu. Yang penting anak-anak sama ibu Iya, sehat semuanya. alhamdulillah anak-anak di sini sehat. Amin. Pak, Siap, ngomong siap. lagi sibuk nggak? Insya Allah enggak. Boleh nanti saya ganggu sebentar nggak? Jangan sebentar Bu. Lama Pak. Boleh. Boleh. Kan BTG mau ulang tahun, Siap. yayasan juga mau ulang Subhanallah. tahun, Siap, jadi siap. kita mau bikin kegiatan, mau ada podcast nanti istilahnya. Mantap. Jadi kita ngobrol ya. Boleh Bu. Mau di mana Bu? Di sini aja nggak Pak? Oh, di sini. Oh, boleh. Boleh ya? Siap. Nanti ada saya, ada tim podcast juga sama Mbak Wati juga di sini nanti. Siap. Ya? Luar biasa jaya semuanya, sehat Amin. semuanya. Oke. Siap. Oke, Bapak dulu saya Siap, sambil Bu Tika. nunggu. Nggak usah repot-repot ya, Bu. Ya. Nggak usah repot. Oke. Ya. Yo. Oke. Ya, Ibu Tika. Siap. Oke, Ini apa? Oh ya, ini tanda tanda terima. terima dari kami bahwa Oke, apa siap, ya siap. semuanya sudah kami terima. Siap, Terima kasih siap. banyak Bapak. Sedikit, Bu. Saya terima kasih sekali loh atas nama Yayasan Rumah Biak Muslimin kepada Bapak dan Belum seberapa Bu, belum seberapa seperti luar biasanya Bu Tika, Mbak Ati yang memang berbuat untuk anak-anak. Kalau saya belum berkah kita buat semua. mesti jauh lah dari semua. Amin, amin. Ya mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Amin, Sehat selalu amin. Allah berikan kepada kita semuanya. Iya. Iya. Siap. Oke. Iya. Siap. Pak Akil tadi kan saya minta waktunya Pak Akil buat ngobrol-ngobrol mengenai WTG dan ya ngobrol-ngobrol mengenai WTG lah. Nah, kita masuk ke podcastnya nih, beneran, ya kan? Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, waktu itu Pak Akil tahu WTG dari mana sih? Ya, saya tahu pertama kali OTG itu dari salah satu mahasiswa saya. Ya. Di mana? Di Universitas Sunda Prasta PGRI. Oh, gitu ya. Kebetulan saya ngajar di program studi bimbingan dan konseling. Ya, sebagai dosen BK, ngobrol, saya ngajar bahwa segala macam, tukar pengalaman. Ternyata ada salah satu orang tuh bercerita bahwa dia adalah bekerja di salah satu panti yang memang dikelola secara keluarga. Nah, gitu. Panti apa? Saya bilang panti apa? Dia bercerita banyak. Dari ceritanya saja saya menganggap, aduh, ini kok panti benar apa enggak? Saat itu saya bilang benar apa enggak nih panti ini? Karena mohon maaf, panti yang saya tahun 97 itu ya, tahun 97 itu emang sudah keliling membawa peserta didik saya untuk melakukan sebuah perubahan lah. Emang konselingnya. Iya, dari Al-Azhar, dari ini saya bawa ke situ untuk melakukan sebuah ini loh. Tapi ternyata saya bilang boleh saya main ke panti, alamatnya di mana sih? Ternyata nggak disangka gitu loh.
emang ada ya? Saat itu saya bilang, saya sering loh pulang kerja itu lewat situ. Ada Pak di depan kampus ini katanya. Terus ini strategis banget, dari rumah juga nggak terlalu jauh. Akhirnya saya datang ke sini. Begitu saya datang, entah kenapa ya ada aura yang berbeda dengan yang sudah saya lakukan gitu loh. Artinya ini panti akhirnya sudah saya masuk, dikasih unjuk, dan ternyata saya yang biasanya banyak ngomong, kaki dan mulut saya, kaki bergetar, mulut nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ini saya mata saya gitu. Contoh, saya bilang ini bukan saya, ini bukan Akil gitu. Itu akhirnya di saat itulah akhirnya saya bilang, sudah. Saya menyampaikan setiap perkuliahan, setiap mata kuliah yang memang masuk dalam pembelajaran, proses pembelajaran untuk yang namanya akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah, sehingga banyak sebuah proses pembelajaran yang saya ambil di sini. Ternyata di sini ada guru-guru yang sangat hebat. Guru-guru yang sangat hebat ternyata mereka yang tertidur, yang terbaring, juga yang para perawat dan ketika ini luar biasa. Yang nggak pernah saya dapatkan di bangku kuliah selama ini. Gitu. Akhirnya saya dapat itu. Itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya? 2008, 2009. Lumayan juga ya Pak, berarti tapi 10 intensinya tahun. iya, 12 intensinya tahun. kesini nih. Intensinya itu 2000 berapa ya? Sering tuh saya kesini. 2015 tuh udah mulai sering. Setiap lebih intens lagi. Dan ternyata alhamdulillah, ternyata bukan saya doang. Setiap mahasiswa, setiap klien saya yang saya bawa sini, ternyata mereka balik lagi. Saya bilang nggak ada apa nih, panti apa gitu. Nah itu yang menjadi daya tarik itu. Sehingga ada satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah universitas manapun. Itu satu. Panti ini mengajarkan tentang bagaimana kita mengolah rasa. Iya. Rasa. Karena kalau kita sudah pakai rasa, entah itu di batin, itu semua akan bergetar. Ya. Karena rasa itu akan dari mata, penciuman itu juga rasa, mulut juga rasa, kuping juga kita rasa semuanya. Itu ya. Satu. Makanya saya jatuh cinta sekali dengan panti ini, sehingga ya Allah, saya pengen punya panti seperti ini. Makanya doain. Amin. Amin. Saya dengan kamu lain jadi merinding. Karena ada satu cerita dulu saya pernah kecelakaan hebat. Bapak? Iya. 2000 kemarin. 2020. Sebelum Covid. 2019. 2019. Kecelakaan hebat, saya lagi bawa warga saya, salah satu warga saya itu kena serangan jantung. Ya, di rumah sakit Hermina, ternyata di sana udah bla bla segala macam, terus ada kekurangan KTP ceritanya. Begitu kekurangan KTP, saya nyebrang tuh di Hermina itu untuk fotokopi. Ternyata saya ditabrak oleh tukang gojek. Sini jahit, dipatah. 3 hari kemudian, karena harus dirawat, tapi saya nggak mau dirawat karena ada pembengkakan penggumpalan darah di otak. Tapi saya meyakini yang satu yang saya bilang cuma satu. Ya Allah, doain ya Allah. Saya minta doa. Saya telepon salah satu yang di sini. Bu, Akil kecelakaan. Ini mohon doanya buat anak-anak di sini. Buat saya, buat dari anak-anak. Alhamdulillah. 3 hari, hari kedua saya bawa ke tukang urut. Hari ketiga saya ke sini jalan-jalan. Dan itu nggak ada rasa sakit. Itu yang menjadi sebuah luar biasa. Mujizat ya. Mujizat gitu. Ya ini obat dari segala-galanya obat. Tapi semua kembali lagi kepada yang namanya TJS. Artinya itu prinsip saya itu 3 jadi 1. Apa 3 jadi 1? Ilmiah, amalia, dan imaniah kita. Itu sih. Jadi sama 3 in 1 kita, otak, pikiran, mulut, perkataan, hati, batin, itu bagaimana kita menyatukan hati semua. Karena banyak orang yang munafik, hanya lihat kasihan, akhirnya di belakang, jangan-jangan. Nah, tapi saya meyakini panti ini luar biasa. Apalagi saya lihat profil pantinya luar biasa ya, dari turun menurun segala macam. Itu sih. Itu. Jujur saya speechless pernah nyala lagi. Kayaknya apa yang mau kita tanya Iya, dari tadi semua. Berarti saya stop dulu ya. Soalnya saya jujur nggak sampai segitunya loh, ngira kalau Pak Akil tuh awalnya dari
dari apa kan yang saya tahu yang di kuliah di universitas tuh Bu Kris kan? Iya, Tanti. betul, Nah, betul. sampai segitunya saya tadi ngeliat Pak kali cerita aja matanya udah kayak kaca jadi ketularan ke saya. Aduh, jadi mata yuyu nanti saya jadinya. Terus panjang bener Jadi ini bingung mau tanya apa. ternyata kontak batinnya langsung Iya. cerut gitu. Karena Iya. betul yang tadi saya katakan, saya dari tahun 95 saya sudah melatih di PMR segala macam. Saya panti-panti semuanya. Panti di Jakarta khususnya saya udah jajakin. Saya udah datengin, terutama panti yang di Kampung Artis, yang berderet itu panti semua. Oh iya, Ya, panti. ada Dompol, Aras. Ya, itu pemerintah punya tuh. Pemerintah punya, ada yang swasta di Cengkareng juga. Ya, itu. Tapi ternyata ya itu di Ya. di sini Bu. Saya nggak tahu. Kalau setiap Kliknya ya? apapun, kliknya dari situ. Saya sampai yang namanya, saya selalu ceritakan bahwa ya di luar, mohon maaf, yang hebatnya adalah ternyata panti ini terbuka untuk siapapun. Iya. Iya, betul. Artinya Iya. mindsetnya apa ya? Mereka ke panti itu sumbangan. Hmm. Panti itu sumbangan, ya kan gitu? Iya. Ini gua harus ke Biasanya panti harus harus gitu. tapi di sini enggak. Ternyata berbeda dengan yang lainnya. Dengan kita datang ke sini dengan niatan kita itu menjadi sebuah pengobat buat ternyata panti ini dia dikelola di spotnya luar biasa ya, donaturnya walaupun dari mandiri ya seperti itu yang menjadi sebuah subhanallah banget. Saya ingin banyak guru saya di sini masuk Bu Dika, Bu Dokter ini luar biasa juga yang sangat luar Masih biasa. belum ada apa-apa, Pak. Iya. Kalau di enggak. sini ada yang lain, itu lebih ini sebenarnya yang lebih Berarti saya pengalaman. di sini tuh guru dari Maha Guru. Wis. Anak-anak ini tuh. Anak-anak itu. Iya. Satu itu. Yang kedua para perawat. Pramurawat. Ya. Yang Ya, ketiga adalah yang pastinya adalah dari Pengelola. pengelola. Manajemen itu luar biasa. Tapi di sini tertata dengan baik, bersihnya. Mohon maaf. Saya ke Batu beberapa baunya nggak sedap. Tapi di sini dengan kondisi anak-anak Ya. ya mohon maaf, Iya, iya. kondisi menurut saya kalau bau itu hal yang wajar. Iya, karena kita akan melihat wah memang Ya, mereka kan di tempat memang seperti tidur itu. semua, tempat sebagian tidur besar yang seperti ini yang tapi di sini enggak, saya tidak pernah merasakan, bukan saya mengada-ngada, demi Allah saya tidak pernah mengada-ngada, tapi saya apa ya? Saya baru kali ini. Iya, jadi aduh, mohon kan. maaf. Sini di situ. Iya, saya jadi aduh mohon maaf. Saya biasa pakai ember. Iya. Dia pakai ember. Jadi itu, apalagi saya senang sekali bisa menjadi sebuah apa ya namanya? Bisa dicerita langsung. Ini adalah sebuah panti yang menjadi sebuah inspirasi saya sehingga menjadi saya kembangin terus keilmuan saya. Ya, sampai saya buka praktek. Ya, saya menerima klien. Nah, yang lucu lagi klien saya bawa ke sini dan Berarti- minta bantuan Bu Kris bunuh diri. Tadinya. Mau Mau, bunuh mau. Iya, diri. mau bunuh diri kan, tadinya mau bunuh diri. Udah mau bunuh diri tuh, udah dia udah punya ini dia. Ya udah. Akhirnya ya tinggal saya bilang silakan mau bunuh diri gampang. Tapi permasalahannya saya juga orang salah satu pengen bunuh diri, saya bilang kayak gitu sama klien saya. Tapi saya menjadi pertanyaan besar, setelah saya bunuh diri enak nggak di sana ya? Akhirnya saya bawa ke sini, saya kenalkan dengan Bu Kris, saya kenalkan dengan semua lingkungan. Ternyata mereka, dia berpikir dan sekarang alhamdulillah sering datang ke sini. Alhamdulillah. Gitu ya, itu luar biasa. Ini bukannya sekali lagi bukannya gimmick, bukan Iya. enggak demi Allah tidak. Karena banyak yang mengatakan Pak, sana mau datang ke sana, apalagi tapi sayangnya ya karena kondisi pandemi Iya, ini akhirnya kita dibatasi. Iya. Tapi ya insya Allah dengan kondisi seperti ini ya tidak akan membatasi niatan kita yang baik. Iya. Ya, itu yang penting kita sama-sama saling jaga, kita doakan. Itu dokter. Jadi bingung mau nanya apa lagi. Apa saya yang Boleh, nanya ya? boleh. Saya yang nanya Boleh, ya? boleh. Saya jadi Daripada kita bingung, di, bingung mau nanya apa. di otak saya ini luar biasa pertanyaan yang sangat besar. Bu Tika, Bu Dokter, artinya dibuat dari apa sih? Hah, sama Kenapa saya aja, bilang Pak. mohon maaf, saya pun
berpikir, ya Allah ngurusin anak, ngurusin ini luar biasa Bu. Berawal kayak gimana gitu, kan saya meyakini ibu pasti ada pekerjaan yang lebih baik daripada di panti ngurusin ini segala macam. Apalagi mohon maaf, sokongan dananya kan dari pribadi sendiri, mandiri sendiri, ini luar biasa. Gimana? Kalau jujur, kalau saya sih sebenarnya karena awalnya karena terbiasa ikut, ini kan dari buyut. Oh, Dari buyut saya kan, terus jadi saya tiap awalnya dulu eyang kalau lebaran kumpulnya di sini. Jadi terbiasa kita kalau itu kan lihat. iya betul. Jadi dari saya kecil ya tapi nggak tahu ya, mungkin ngerasanya oh ya, walaupun dari cucu eyang yang lain juga mungkin ada yang, tapi saya kalau di sini biasa aja. Kalau anak saya aja sampai sekarang kalau ke sini aku masih nggak berani mah ke dalam. Jadi dia cuma sampai di sini aja, nggak berani. Baru turun menurun ya? Iya. Ini hebatnya, yang saya bilang ini hebatnya. Kenapa? Turun menurun kalau harta warisan berebut. Ya, Iya. Iya dong. Betul, Aduh, betul. ini apa? Ini yang menjadi sebuah Allah. Saya nggak harus mikir. Saya merinding gitu. Iya. Jadi ibu Alhamdulillah buyut saya ke eyang, terus eyang menurunkan ke 7 anaknya. 7 anaknya ini ke 15 cucunya. Gitu. Jadi semua diikut sertakan, walaupun nggak semua bisa ikut aktif yang full aktif gitu. Jadi ada 4 cucunya eyang, cicitnya Ibu Gunawan, eyang saya tuh. Ini ya? Ya itu Oh, ini ya, Ibu ya, Sofi ya, itu ya, eyang ya, saya. ya. Jadi saya cucu. Nah kalau Ibu Gunawan tuh yang itu, yang di atas. Oh ya, di Yang makamnya ada di samping. Oh ya, Itu makanya Ibu Gunawan, makamnya di samping sama Pak Gunawan. Nah itu karena terbiasa, jadi kalau misalnya bilang apa ya, mau dari hati ya, iya anak-anak juga kan tahu ya. Anak-anak sini kan rasanya, seperti tadi betul. kan rasa. Kalau kita ngerasanya ada banderin, pasti mereka berasa loh. Iya betul. Kita rasa nggak enak hati aja ke situ. Mereka Niatnya juga gimana pasti juga, mereka iya, ngerasain ngerasa gitu. gitu. Jadi kayak ya ayolah gitu. Dia tahu tuh saya lagi kesel, mungkin keselnya bukan sama dia gitu, tapi kalau bilang yuk, begitu doang. Jadi padahal kan sebenarnya bukan kesel, cuman dia tahu saya akan ada batas kalau ngobrol sama dia karena saya lagi kesel gitu. Ya itu yang saya hebatnya. Saya bisa memanajemen diri saya tapi tidak maksimal. Tapi ibu luar biasa memanajemen dirinya, tapi memanajemen sebuah yayasan yang luar biasa ini kan sulit itu. Gimana, Bu? Jujur kalau saya sih kan saya ini generasi keempat sebenarnya. Kalau yang sekarang masih ada di Berarti udah mau habis dong nih. Kan besok 5.0. Jadi itu dong. Oh, Doain panjang umur ya. Amin, yayasannya amin, ya. amin. Masih Amin, ada amin. berikutnya. Anak-anak itu masih bisa ada yang ngurus ya. Aduh. Karena kan mau habis katanya 4.0-nya mau habis gitu. Handphone saya aja Pak. Cuma 0, jangan yang lainnya gitu. Kalau sekarang jujur kalau semua manajemen ini kan sudah ada sistem. Oh ya. Sistem yang dibuat oleh generasi ketiga. Saya kan generasi keempat. Sistemnya dibuat oleh generasi ketiga. Pak Sarsito Sarwono tuh yang pertama kali istilahnya dikasih itu tongkat estafetnya sama Eyang Buyut malah kasihnya langsung karena karena waktu itu Eyang saya masih sibuk jadi ini punya kegiatan sendiri organisasi walaupun ketua yayasannya Ibu Sofi Sarwono tapi yang langsung sebagai pelaksana semua waktu itu kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan tinggal sudah ada sistemnya, naruh udah jalan gitu. Kalau dulu masih one man show. Gitu. Tapi karena berkat beliau ini jadi semua berkembang. Gitu. Termasuk kerjasama. Boleh kan saya tepuk tangan boleh nggak ya? Boleh. Tadi tangan Bapak luar biasa. Saya menjadi sebuah tambahan inspirasi saya dan menjadi sebuah kekuatan untuk saya lebih jauh lebih lain kali bermanfaat. Kan ada podcastnya yang diundang pasti Tok. Oh iya. Tapi apalagi kalau memang ada niat Mas Agil untuk membuat juga itu ngobrol ilmunya sama Mas Tito itu dia lebih ngotok. Kalau saya elah baru halaman depan. Justru itu kita belajar itu bukan dari yang sudah ada. Kalau saya justru belajar itu dari yang belum ada. Karena sulit. Kalau yang sudah ada buat apa? Karena sudah ada, sudah terlihat, tinggal kita bagaimana mau menjalankannya, mau nggak nerusinnya. Tapi kalau yang belum ada kan otak pikiran kita kan itu pasti tuh dari belum ada. Jadi awalnya kan semua beliau tuh, jadi yang
belum ada ini belum bikin, belum ada ini belum Kalau bikin. saya nanti belajar sama Pak Sarsito. Pak Sarto itu tinggal moles aja dempul gitu. Iya. Belajar awalnya dari Putika yang sangat luar biasa, tapi luar biasa Ibu ya, tapi sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Nggak ngebatin Ibu ya. Nah, gini. Saya sedih senang dibawa makan jadi begini Pak. Gak usah dipikirin. Kemarin pas kejadian ada tutup jalan itu stresnya Bukris tuh lebih stres lagi betul, kan. betul. Tapi cara kita adalah lewat sosmed. Iya. Itu jadi Itu hebat. dan bisa diambil sumbangannya diambil di ujung jalan sini, di ujung jalan sana. Ya kan dikosonginnya. Iya betul. Jadi Jakarta nutupnya di situ, Bogor. Depok nutupnya di situ. Bagus kan? Nah, Berarti ini dua letaknya di tengah-tengah ini Tengah-tengah. kosong. Ini nggak, artinya ini domisilinya Depok ya. Depok. Berarti. Tadinya Jakarta, tapi Depok kan perluasan. Jadi ini tadinya kan ada itu tuh Tugu. Nah, Tugu. itu Tugu itu sekarang udah termasuk Depok. BCA sampai BCA tuh sekarang Depok. Gitu. Sini kosong bisa buat main bola. Iya. Pasti Bukris cerita kan? Anak-anak nggak dibawa keluar. Enggak. Paling si satu yang mau lihat biasa lah itu si siapa? Lupa namanya. Dimas. Oh, Kan Dimas, dia ngeliat ya. pintu kan Iya. kosong, tapi ya kan kalau nggak gitu dia nggak balik lagi yang ada gitu. Iya, luar biasa. Ya Biasa. begitulah. Kalau Tapi gini nih, sebelumnya kan berarti Mas Agi kan ceritanya udah sering jalan-jalan ke panti-panti yang lain Iya. juga, gitu kan. Bukannya mau minta perbandingan sih, tapi justru mau minta kita di sini jadi kurangnya apa ya? Ada masukan nggak ada sih masukan apa gitu? nih, Iya. gitu. Eh, Yang masih harus kita perbaiki lah. iya. gitu, Kan nggak tambah, semuanya gitu. apa iya kayak gitu. Nah Bu, kalau saya tidak berhak untuk membandingkan. Kenapa? Karena semuanya tergantung kepada niatan kita, bagaimana kita mengelola niatan itu. Sebagus-bagusnya panti untuk di awal pasti akan hancur juga dikala pengelolaan manajemennya tidak baik. Satu, saya melihat bahwa ini panti yang sangat luar biasa. Apa saya bilang luar biasa? Panti yang berbeda dari yang lain. Saya cuma satu, datang pertama kali ke sini adalah yang saya cek itu apa? Sebagai tolak ukurnya dari panti-panti yang lain. Apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Baru mau ngomong kamar mandi. Apapun itu, mau datang ke kampus, Iya, mau benar. datang ke ini, Kamar mandi. cek kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi adalah bagian yang terbelakang. Kalau kamar mandinya sudah Bersih. bau, ini berarti kita bisa tanda kutip pasti kesininya ada lagi. Tapi kalau misalkan dari kamar mandi dari hal yang kecilnya sudah enak, nyaman, ya, ini maka kesananya insya Allah. Saya merasakan di panti ini yang tadi saya bilang nggak bau. Sedangkan mohon maaf ya bersentuhan dengan ya anak-anak penghuni itu yang jadi saya bilang, ya Allah ya Allah ya Allah, saya sangat bersyukur mengenal. Saya justru lebih bagaimana caranya saya mau masuk ke sini jauh lebih mengenal panti ini, sampai saya niat pengen mendedikasikan diri saya membantu sesuai dengan kedisiplinan ilmu saya gitu. Jadi nggak usah dipusingin Senang hati. Boleh banget. gitu loh. Jadi Nanti tuker nomor handphone ya. IG boleh Pak, tenang aja. Terus tadi jadinya nih apa nih, kita masih Masukannya nambahin apa? apa nih di sini? Ya insya Allah Nambahin guru BK. Kayak gitu dong. nambahnya adalah niat kita yang baik Iya sih. untuk melakukan itu saja sih. Kalau terkait secara fisik, insya Allah sudah oke ya, sudah tidak Amin. perlu lagi. Paling nanti ya bisa memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat sangat luas untuk mereka hadir di sini untuk mengambil sebuah proses pembelajaran. Proses itu proses rasa, itu yang terpenting Jadi bagi saya. lebih terbuka kepada khalayak itu ke masyarakat Iya, itu lebih walaupun baik sudah. ya. Iya, sebenarnya sudah. Sudah, Tapi sangat kan sudah. karena ada pandemi ini Iya. Kita terbatas. karena kan kita takut anak-anak Kita ini jaga anak-anak juga. karena Iya, akan iya, lebih betul. susah kalau anak yang Karena ya memang, nauzubillah bisa daripada yang kena. panti ini saya rasa nggak perlu media ya. Nggak perlu. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut. Karena kalau kita sudah yang namanya dirasakan manfaat keberadaannya, maka kita nggak usah khawatir mengeluarkan duit untuk promosi banyak-banyak. Nggak perlu lagi yang namanya kita mencari donatur. Kenapa? Orang akan melihat itu. Yang tadi dari apa namanya pengurusnya atau pengelolaannya, dari perawatnya. Kalau sudah semua bersinergi,
subhanallah banget. Ini yang menjadi sebuah, akhirnya saya lope-lope sama panti. Kalau besok dikasih coklat Mbak. enggak. Nanti saya kasih block note ya. Muka Pokoknya saya depannya. Pokoknya ini panti ini sudah membuat sebuah perubahan dalam hidup saya. Ya, saya adalah banyak dibantu sama orang. Saya banyak dibantu sama orang. Saya tidak pernah bermimpi saya punya cita-cita seperti punya rumah, punya mobil, punya gelar, bisa berhadapan dengan orang-orang hebat, ya orang-orang hebat di sini. Saya nggak pernah bermimpi, gitu. Tapi ternyata Allah mewujudkan sebuah mimpi yang tidak pernah saya mimpikan, ya dengan yang namanya keberkahan itu. Mindset saya bagaimana caranya saya bisa memberikan manfaat dalam keberadaan saya untuk orang lain, untuk orang banyak. Itu saja sih. Itu yang belajar banyak juga nih dari Mas Andi. Oh, saya yang belajar, makanya guru. Kita Makanya belajar. Makanya saya bilang saya jadi speechless, mau nanya apa, nanya satu, udah Pak, udah selesai. Jadi kita tuker aja ya. Jadi saya MC-nya. Ya, boleh. Begitu sih. Kayaknya begitu, karena dari tadi bingung mau nanya apa, ini tanya udah jawab semua kan. Kita cukup satu pertanyaan, Ya. menjawab semua pertanyaan yang kita tanyakan. Itu salah satu manfaatnya, nanya sama dosen. Ya benar. Udah tahu, Kayaknya udah begitu. Beliau psikiater, udah langsung semuanya. Jadi Enggak. Saya banyak belajar dari sini. Ada salah satu yang tadi saya katakan di awal. Akhirnya berbalik sekarang kondisinya ada Bu Kristanti itu juga. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau itu adalah sosok saya tidak pernah menganggap atau menilai dia mantan mahasiswa atau segala macam. Ternyata berbalik sekarang. Banyak di antara kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pejabat, tapi tidak pernah yang namanya dirasakan manfaat keberadaan dia. Ini yang harus kita pahami. Gelar tinggi, panjang, profesor, segala macam, begitu kita butuh mereka, kita harus mengeluarkan crocek. Iya. Ya, terus jadi pembicara, jadi artis, jadi ustadz sekarang luar biasa. Apa yang nggak? Memang sulit untuk yang namanya TJS 3 jadi satu ilmiah, amalia dan imaniah. Ini harus dijadikan satu. Banyak orang berpikir ilmiah, wah ini. Tapi ternyata keilmiahan mereka itu tidak bisa kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Makanya panti ini menurut saya sudah ilmiah sudah sangat baik. Kenapa? Karena saya ngerasain. Kalau saya tidak ngerasain, saya nggak bakal balik ke sini lagi. Iya. Saya nggak bakal bisa ngomong selancar ini dan saya nggak bakal ngerasain batin yang ada di. nggak pakai tisu ya. Kalau misalnya nggak itu kan berarti Boleh, nggak pakai tisu. saya boleh ke situ dulu. Begitu, itu jadinya. Artinya keinginan besar saya bahwa panti ini bisa lebih jauh memberikan manfaat. Amin. Gitu. Apalagi saya jadi nanya deh lagi ya. Jadi kita perang. Boleh. Apa sih yang akan dipersiapkan? Insya Allah katanya kan dalam waktu dekat akan ulang tahun ya. Apa harapannya Bu di hari ulang tahun yang akan sama-sama kita lalui? Kan ulang tahunnya Maret. Iya. Kalau secara Keberapa Mbak? Keberapa? 47 47 tahun. Bu Tika umur? Dan gitu di podcast nih. Iya. Masa umurnya Kelihatan. ngomong. jadi ternyata saya harus belajar sama suhu berarti kan gitu. Masih dia pajangan umur kan nggak lucu. Apa sih harapan besar Ibu gitu? Kalau saya sih tadi harapan saya sangat besar di hari ulang tahun yang ke 47 ini adalah ya kita bisa perjalanannya sangat luar biasa. Hambatan ini pasti sudah dilalui. Maka 47 itu adalah umur yang memang tidak bisa kita remehkan, perjalanan sebuah kedewasaan yang sangat luar biasa, sebuah kematangan yayasan yang sangat luar biasa. Apa sih harapan besar? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya yang penting kita masih bisa bertahan untuk anak-anak ini. Jadi karena kita kalau misalnya kita nggak bertahan cuman mikir kita aja, itu gampang. Iya betul. Ya kan? Anak-anak ini kita serahin aja ke kalau ada keluarga yang bisa dipulangin atau kita kasih ke negara jadi anak negara. Tapi kan nggak sebegitu gampangnya. Betul. Dan nggak segitunya juga kita mau begitu kan. Jadi ada rasa untuk bagaimana kita mempertahankan anak-anak ini supaya tetap kan beberapa ada yang masih bisa kayak Yonas itu kan bisa. Wah itu bikin. Itu hebat. Itu guru saya aja nggak bisa tuh. Mahadewi. Belajar dari kesabaran dari dia. Iya. Saya nggak pernah tuh bisa begitu pasal udah kecil gitu dan dia hafal tuh. Jadi kadang ya
dengan kondisi begini kita cuma belajar bersabar, tapi juga kita belajar bertahan, gitu ya. Karena kalau nggak sabar, kita nggak akan tahan dengan kondisi begini, gitu loh. Betul. Jadi ya kalau saya sih yang penting masih jadi berkah buat semua, gitu aja. Itu harapan di 47. Pribadi ya. Kalau yayasan sih mungkin akan lebih banyak lagi. Harus. Akan lebih banyak lagi yang dimauin sebenarnya gitu. Tapi sejauh ini yang penting berjalan sesuai. Bertahan eksistensi itu yang sulit ya. Gitu. Dan yang penting berkah, gitu aja. Kalau ngelakuin sesuatu nggak berkah, betul. Itu menjadi sebuah moto saya, hidup saya. Ya, berkah itu ternyata rezeki. Ya. Gitu loh. Sebuah keberkahan itu adalah artinya begitu saya berhadapan dengan ibu, kita bicara bla 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 segala macam, akhirnya saya pulang tuh. Ternyata ibu ngomongin saya. Tapi positif ngomongnya. Ternyata akhirnya begitu ya. Nah, ternyata itu jadi keran rezeki, Bu. Ya, jadi keran rezeki, akhirnya suatu saat saya akan buka tuh kerannya. Ngalir itu rezekinya. Nah, rezeki itu dari siapa? Allahu a'lam. Karena yang harus kita pahami ternyata rezeki itu bukan hanya duit saja, Bu. Karena banyak mindset ada rezeki itu ada. Tapi ini anak-anak ini ada sebuah rezeki buat kita yang tidak akan yang namanya terputus pahalanya, yang tidak akan pernah terputus. Kalau Ibu dokter ya? Bu dokter nih, ini yang luar biasa sih Bu dokter. Gimana Bu dokter? Sama aja. Apalagi Bu dokter meriksa. Ini juga sebenarnya awal-awal gabung sama kami itu bukan karena keterkaitan dengan dokter hewan. Beliau penari juga. Wow. Jadi karena kami kan suka ada kegiatan lain, termasuk kalau pramurawat juga disuruh ikut nari. Beliau awalnya ngajar. Jadi kreatornya kali ya. Kita bilangnya apa Mbak? Sukarelawan ya? Volunteer. Itu yang kita punya tim volunteer soalnya. Iya. Termasuk podcast ini, yang tim yang Bapak lihat ini ya itu tim volunteer gitu. Berkah buat kalian semua, hebat ya. Semangat luar biasa. Yang di tengah itu termasuk generasi keempat anaknya Pak Sarsito itu. Yang kacamataan di tengah itu Prastowo namanya. Tapi saya bingung nih. Tapi emang sudah cetakannya agak gembul. Gak semua. Gimana ya? Beneran saya sama dia aja Pak. Ini baru dua loh. Baru dua. Saya baru dua. lihat Nah, nanti kesininya kayak lebih begini lagi, lebih gitu. Agak nyusut. Sampai yang segini ada Pak. Ini sebuah keberkahan, yang penting sehat ya. Sehat Mas. Mas Pras. Mas Pras, sehat Mas. Selalu bisa berkarya Mas. Gitu. Gak Bu dokter. Apa nih, kamu jadi kita yang ditanyain ya? Iya, saya bingung. Maunya apa? Sebenarnya suka podcast. Ya, tapi ini alhamdulillah ini keberkahan buat kita ya. Artinya akhirnya saya diundang ke sini. Tadi saya bilang diundang ke sini sebagai artis gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata saya bahagia datang ke sini. Makanya saya bilang jauh hari Bu Kris, panggil ini ya. Apa Mami? Besok mau ini. Siap Mami. Pokok 1 hari full untuk WTG. Kalau perlu seminggu nggak apa-apa. Boleh. Saya tambahin lagi boleh. Biar saya nggak usah nanya-nanya. Bukan hanya di sini. Makanya tadi saya bilang tadi sama Pak sutradaranya ya, siapa? Kalau Pak sutradara, Pak, jujur Pak, saya nggak biasa jadi bintang tamu, saya jadi MC sebetulnya. Saya bilang gitu, ya tapi ya alhamdulillah. Tadi di switch kata makan. Dia nanya gantian. Sudah jadi MC sekarang. Jadi nanti kalau kita ada acara nggak usah pusing ya. Jadi mohon maaf, gampang. jadi ngalor ngidul kita ya, gitu. Yang penting kan intinya masuk udah. Udah. Tadi udah 10 menit lebih kan full. Itu udah Saya ada 5 pertanyaan, dijawab semua. udah komplit itu. Jadi nggak usah nanya. Kita tinggal ngobrol aja sekarang. Ya. Saya pengen tahu Bu dokter. Sinta. Saya Sinta. Bu Apa Sinta, yang mau karena kan ditanyain luar nih? biasa. Ya itu maunya apa? Dengan gelar yang cukup tinggi ya dokter ya, bisa praktek di luar, kenapa sih kok malah milih di sini gitu loh Bu? Ya sama seperti Mas Hadi lah. Di sini kita menemukan, nggak tahu, mungkin kliknya ya di sini ya. Secara materi kan Ibu bisa dapatkan lebih. Ya Mohon kalau maaf di sini ya. kan kita mencari, justru kita di sini, Balancing. iya. Balancingnya. maksudnya Oh bukan- berarti hartanya juga banyak, misalnya juga banyak gitu ya? Amin. Seperti Mas Agimi di sini kita nemuin obat di sini. Oh iya, betul. Di sini kita nemuin obat. Kita menemukan obat dari segala macam. Jadi kalau retret nggak usah jauh-jauh. Ya, Oh, iya kan? jauh. Kalau kan ada itu kan ada kalau saya misalnya kita mau di kamar sendiri gitu Ya. kan, mau kalau di sini kita
kami bisa lihat itu kan pelajaran hidup tuh semua. Betul. Ini yang Ya sama kayak tadi bilang itu dari mulut ke mulut kan. Iya. Dulu saya yang mengenalkan dengan yayasan muslim Mas Yasin nih. Saudara. Pak saudara. Jadi kenalannya Pokoknya semua- kenalannya ini dari dia nih. Nah, dari saya udah Iya. bawa lagi yang Saya lain. tertarik dengan Mas Yos nih. Bisa 2-3 hari saya pinjam topinya Mas buat kondangan ya. buat kondangan ya. Ya itu lebih bagus biar agak kemudaan. Gitu. Oke, Kan oke. Mas Yos kelihatan muda banget ini. Iya kan? Jadi kita kemana-mana ini. Gitu, Mas. Jadi ya luar biasa Emang artinya. benar sih kalau memang udah berhubungan dengan rasa itu Iya. nyambung kok. Nyambung. Betul. Ya udah berapa lama ya? Aku juga udah 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun? Gabung dengan 10 tahun. muslim. Jadi Oh. dan kenapa ya nggak ada bosannya juga? Saya juga heran. Padahal heran. udah tahu ini segala ada pandemi ya, nanya kita kapan nih bikin acara lagi? Kan lagi pandemi ya, gitu. Tapi saya tidak pernah habis berpikir ya bagaimana yang namanya ya harusnya di luar sana orang-orang yang memang atau institusi yang punya kewajiban untuk melakukan sebuah perhatian kepada panti-panti yang memang tidak disokong secara APBD secara pemerintahan, ya harusnya punya perhatian secara khusus. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Iya. Yang saya pikirkan adalah satu, bahwa kalau panti manajemennya tidak sehebat seperti ini, bagaimana ya? Ya gitu. Ya, dia bisa dapat masukan dari mana ya? Sedangkan mohon maaf mereka harus mengeluarkan tidak sedikitnya beras setiap harinya gitu, artinya memberikan masalah harusnya memberikan solusi juga Ya. sepertinya. Tapi ya tadi kembali lagi bahwa ya inilah manajemen yang sangat hebat, manajemen yang sangat tangguh sehingga bisa bertahan yang tadi Bu Ya. Tika katakan. Makanya kami Yayasan Wafiatul Muslimin mulai dari September 2021 itu mengadakan diskusi virtual. Wah, siap. Itu idenya seperti biasa dari Pak Sarsito. Karena kan kita nggak bisa kumpul. Karena Betul. kita biasanya dari tahun ke tahun tuh Iya. setiap bulan Oktober akhir November awal gitu kita bikin yang namanya teman Orsos. Jadi iya. kita ngumpulin dari seluruh Indonesia untuk sharing lah Iya. istilahnya gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini kan nggak bisa. Jadi mulai September tahun lalu itu Pak Sarsito kita bikin diskusi virtual tapi terarah. Jadi panti di masa pandemi. Jadi kita sharing mengenai gimana sih selama Iya. pandemi yang waktu itu kan udah mulai turun tuh dari Betul, 2020 nah ke 2021. Jadi terakhir baru kemarin ya tanggal kemarin baru 5 Dilanjut lagi. jadi udah Oke. 3 kali. Nah. Jadi udah di Twitter kan namanya Oh, di iya, Twitter. iya. Di Twitter 1, di Baru Twitter 2, Sabtu. ketiga kemarin hari Sabtu kemarin Hah? kita mengenai yang penggalangan dana mandiri. Ini. Jadi kita sharing kita juga minta narasumbernya dari Fundraising Indonesia. Terus hebat. Tuh, jadi kita dikasih info lah mengenai gimana sih yang namanya real fundraising itu apa ini Ya, ya. ya. Jadi karena kita berbagi ya lumayan pengikutnya 50% ya dari beberapa Ya. daerah, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan gitu. Paling enggak kita berbagi di situ untuk berbagi info ya, Ya. maksudnya gimana caranya untuk mandiri di saat pandemi ini Ya. dan juga menggalang ini untuk kerjasama. Betul. Jadi kan dari mereka misalnya mau nanya, Mbak saya mau nanya panti yang di daerah ini dong, karena mungkin mau kerjasama Ya. atau apa, saya akan share info untuk itu. Jadi supaya nggak dalam kondisi begini kita kan nggak ngerasa sendiri. Jadi ada temen, Ya. jejaring itu perlu Ya. banget di saat itu. Ya, memang betul. Ini kan jadi sebuah tuntutan sebuah keharusan dan tuntutan yang sangat harus kita jalankan Ya, masa mau pandemi nggak Covid. mau. Mau tidak mau ya harus mau. Nggak ada kata nggak mau. Kalau nggak ada yang ini ya, makanya diperlukan sumber daya manusia. Ya, ini luar biasa. Dengan alat yang bagus ini, bukan alat yang sedikit. Nyicil, Iya gitu. belinya nyicil ya Pras ya. Iya. Apapun nyicil tapi kan semuanya ya dari sebuah niatan. Ini Beli betul. nyicil dan pakai yang siapa yang punya Ah pakai itu gitu. makanya saya bilang ini luar Awalnya biasa. begitu, awalnya Makanya begitu. mereka nih subhanallah. Pokok mohon maaf ya orang kayak begini sebelum meninggalkan dunia jangan diapa-apain dulu, jangan dikafanin dulu gitu. Ya, jangan dia Karena manfaatnya harus kita ambil. Ini nih kayak begini. Ini yang penting buat ini. Jadi inovasi, kreativitas memang
menuntut kita di masa pandemik ini. Makanya saya berpikir gini, saya manggil ibu atau apa ya? Saya. Ibu nggak kelihatan tua tapi Mbak Mbak aja. aja. Mbak ya. Mbak. Mm-mm. Mbak aja. Neng. Daripada Mami udah ada Mami Kris. Iya, saingan dong. Nah sekali kan, masa Iya. Mami punya 2 kan nggak lucu. Kalau Bang Yos bilang nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa. Tadi gini-gini saya tuh dia tuh. Iya. Terserah saya sih. Mau dipanggil nama juga Hayu aja, saya mah nggak masalah. Jadi apa ya? Yang saya berpikir ya subhanallah banget ya. Di masa ini bagaimana dengan mereka panti-panti yang memang beberapa panti yang selama pandemik ini saya kunjungi ternyata wah luar biasa keluhannya. Sampai akhirnya dia betul yang tadi Mbak Tika katakan, akhirnya dipulangin. Ya, ada yang dipulangin. Kasihan. Ternyata di rumahnya di sana Belum ternyata tentu sebaik terbengkalai. di mana, ya. Akhirnya menjadi sebuah permasalahan sosial. Iya. Ini yang berat. Makanya panti ini luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Itu sekali lagi bukan karena sesuatu enggak. Saya merasakan manfaat keberadaan panti ini untuk saya, untuk anak saya, keluarga saya. Karena anak-anak saya udah saya bawa ke sini. Iya. Oh. Ya. Udah Saya udah saya bawa. sering main ya. Enggak. Oh pantesan tadi itu ya Mbak Wati bilang bapaknya lagi di sini dulu. Iya, Udah gitu. kenal. Iya. Kenapa? Karena satu pelajaran yang sangat hebat adalah ini. Handphone. Anak-anak sekarang handphone. Ya, Ya. sekarang semua Anak-anak saya sebelum yang namanya saya ajak ke sini, saya kasih handphone. Karena mereka punya satu handphone. Gitu. Akhirnya saya lihat, saya bawa ke sini. Sudah, ini handphonenya, kita udah mau nyampe 5 menit, dimatikan ya. Matikan. Handphone kumpulin. Itu saya ajarkan. Oke. Yuk. Lihat handphone. Lihat Masuk. keliling masuk. Saya ceritain begini dia, ini begini. Akhirnya besok kan yuk, siapa yang mau main handphone? Papa izinkan untuk main yang namanya 2 sampai dengan 3 jam sampai dengan berminggu-minggu. Tapi hitam di atas putih, begitu kamu kenapa-napa, Papa tidak akan namanya bertanggung jawab. Kita kayak begitu, nanti kayak begitu. Ada sebuah pembelajaran, proses pembelajaran yang kita berikan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah alhamdulillah. Mereka akhirnya, iya Pak. Akhirnya menular ke temannya. Jangan main handphone sering-sering, nanti main handphone begini. Nah itu, makanya ini guru yang sangat luar biasa di sini. Itu, makanya apalagi anaknya udah luar biasa, pasti pengelolaannya lebih luar biasa. Amin. Biasa di luar juga sih. biasa di luar. Ya, ini juga Saya belum tempaan terbiasa. dari berpuluh-puluh tahun. Nah, tempat dari berpuluh-puluh tahun bisa begini. Iya betul. Apalagi secara kalau yayasan kan udah 91 tahun. Yayasan ini Yayasannya. ya? Iya, yang menaunginya ya. Yayasan Rumah Piatu Musliminnya Ah. tahun ini insya Allah Juli besok 91 tahun. Panti Asuhan Musliminnya yang di Keramat Raya insya Allah 12 Maret itu 90 tahun. Jadi ya, Ini ada berapa Bu? Mbak pantinya? Di sini 1, di Jakarta 1, di Keramat Raya Senen. Pusatnya? Senen. Di sini. sudah ke sana? Ya, saya sudah lihat mukanya ya, pelangnya, Gudangnya, iya. mukanya gitu. Sambil makan padang ya. Iya, kapau ya, kapau. Situ ya, kapau. Tapi sayangnya nggak boleh dibawa masuk. Saya tadi niatnya mau beli kapau tuh buat mereka untuk anak-anak panti. Boleh. Gitu. Boleh kok. Gitu loh. Boleh. Boleh ya? Boleh sumbangan. Saya Boleh. pengen tuh makan Anaknya bareng-bareng ada. mereka. Oh, kalau makan bareng masih nggak boleh. Nah, itu makanya. Takut keselak. Ini Iya. kondisi sekarang aja sih. Kondisi sekarang nggak boleh, karena kita nggak tahu siapa yang carrier. Oh ya. Kalau misalnya anak yang carrier terus yang ketularan tamu atau tamu yang carrier ketularan anak, gitu kita meminimalisasi. Betul. Kita ngomong gini juga udah aman ya, kita semuanya. Aman. Kita sudah Kita udah di ini ya di udah antigen loh kita. antigen, Saya antigen ya. tadi pagi nih. Karena dari luar kota saya ke sini antigen, saya yakin insyaallah kita sehat semuanya lah. Amin, Apalagi berbuat di jalan kebaikan, diniatkan jalan yang memang untuk ibadah kita semua. Insyaallah gitu sih, Bu. Jadi dua ya. Dua. Oh iya. Satu lagi saya pengen tahu berapa sih tenaga ahli yang membantu proses perawatnya. Terus anak ini kan terutama di sini ya berapa ya? Tamu rawat Heeh. di sini sekitar 50 apa 60 ya, saya agak lupa. Karena kan ada shift. Iya. Gitu.
Karena di sini kan hitungannya sebenarnya harusnya anak-anak itu kan 24 jam 24 ya. jam. Iya, betul. Jadi kenapa lebih banyak daripada yang di muslimin yang di Jakarta? Karena kan di sini satu anak istilahnya satu waktu itu kan ada beberapa, jadi ada tiga waktu kalau nggak salah. Saya boleh nanya jauh nggak sih Pak Sutradara nih? Jadi agak menarik nih saya nih dengan beliau nih. Saya boleh nanya ya. Jadi daya tarik saya gitu. Berapa sih yang disediakan setiap anak ini kan berapa orang untuk perawatnya? Untuk yang merawat anak ini. Enggak satu-satu. Sistemnya kayak gimana? Gimana tuh sistemnya? Enggak satu-satu sih. Iya. Saya sebenarnya kalau mau disuruh jelasin, jujur nggak terlalu intens ke dalam untuk itu karena nanti yang ada saya salah jelasin. Siap. Yang berat jelasin biasanya Bu Kris. Iya. Nah besok kan kita mau bikin podcast lagi nih, Iya. ngobrol sama Pak Pramerawat, nah sama pengelola di sini. Mungkin tuh ntar kita bocorannya dari situ aja. Jadi biar berseri podcastnya. Oke. Karena sedikit saya setiap kesini tuh begitu anak itu datang perawat. Iya. Karena Di mereka sana udah juga ada lagi. Datang lagi dia. ya, karena memang udah ada bagian-bagiannya. Jadi satu orang ini pegang handle sebelah sini, satu di itu. Iya, gitu. jadi maaf di luar sana begitu anak nanti dulu ini dulu gitu. Jadi kalau di sini tuh berbeda gitu. Begitu. Dia datang satu perawat lagi. Di sini ada lagi. Nih. Terus di kamar atas lagi ada lagi. Iya. Saya kok perawat luar biasa aja gitu. Itu tuh yang sulit gitu. Ini menjadi sebuah makanya ibadah. jumlahnya dua kali lipat, dibanding ya. pengasuh dibanding anak rawatnya. Anak rawat kan di sini sekarang 28. 28. Iya. Jadi pramurawatnya sekitar 60-an, 50. Yang masak? Masak 2 apa 3 di belakang, masak sendiri. Masak beda lagi. Masak Beda beda lagi. lagi. Iya. Yang nyuci beda Beda lagi. lagi. Nah itu. Yang bersih-bersih Beda lagi. Jadi semua udah ada job desk-nya masing-masing, nggak saling. Yang belum ada apa ya di sini ya? konseling. Dia buat saya gitu ya. Konseling tapi nggak gini, konselingnya bukan buat masalah sama anak, Iya, betul. masalah sama pacar, terus kenapa jomblo kelamaan, gitu tuh biasanya tuh. Terus gimana caranya how to attract men atau how to attract woman kan gitu kan? Iya, Nah, iya. itu. Jadi konselingnya di luar situ semua sebenarnya. Ini yang konselingnya Wisma Tuna Ganda sebenarnya. Tapi yang untuk datang konseling bahasnya pribadi. Nggak apa-apa, itu menjadi sebuah ini juga daya tarik, itu sebuah program bagus juga gitu loh. Karena yang saya lihat ruangannya juga, saya sudah punya ruang konseling kan hebat banget. Kris kan soalnya. Jadi biar supaya kalau ada yang konseling dari kampus atau apa Ke situ ya. Iya, jadi nggak keganggu sama kalau ada tamu, kalau ada kegiatan panti gitu. Dan saya lihat masukin apa? Luar biasa udah standar. Ya. Standar untuk ruangan konseling itu. Konseling, ya. Nah, makanya saya bilang sampai sejauh itu loh. Ini kalau ya salah satu kalau buat saya ya sebagai relawan mungkin melihat dari luar ya, salah satu hebatnya yayasan ini mereka tidak main-main ya. Jadi maksudnya kalau memang mau mengerjakan sesuatu ya, harus standarnya yang bagus gitu, jangan terus SNI-nya. ecek gitu. Ya, percuma juga kalau ecek-ecek kan. Betul. Dan ini berkembang ya. Kalau saya lihat ini bangunannya bangunan lama ya atau Iya. lama. Ini buyut saya tinggal di sini aja tahun 70-an, 60. Ya. Ini tadinya rumah peristirahatan buyut saya. Yang makamnya yang sekarang sebelah di itu samping. ya. Ya. Perusahaan itu, dan ini digunakan tadinya untuk kalau ada anak-anak yang nakal di muslimin di Senen situ taruh di sini dulu, dihukum misalnya seminggu 2 minggu kan di sini dulu kan sepi ya, nggak sampai sekarang. Dulu kan ini masih Jakarta ujung banget, coret belum, tapi ujung banget gitu loh. Tapi ngerasain? Mbak ngerasain? Alhamdulillah enggak ya, kan saya tahun 75 Oh, iya. ya. Udah rame. Buyut saya udah meninggal. Jadi saya kesini cuma sama nenek saya untuk lebaran, nggak untuk tinggal di sini gitu. Jadi terus tahun 70 berapa ya, 72. Pokoknya tuh awal-awal itu kerjasama sampai ke 3S karena Jakarta itu awalnya nggak punya yang untuk anak cacat. Betul. Saya dengar cerita itu. Dari Bu Kris Iya. berlanjut. Kerjasamanya nggak berlanjut, selesai, istilahnya udah sampai KTKS. Tapi kan nggak mungkin anak-anak ini kan masih ada di sini, jadi diterusin. Alhamdulillah rezekinya masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Kita ngerasain ya Bu. Iya, Gitu, kita ya. juga yang ketiban berkahnya nih sebenarnya. Iya sebetulnya berkah. Tapi sayangnya kita nggak kayak
kita kecil. Itu gimana makannya? Bukan masalah kursi BTG-nya gitu. Oh, anak sini aja yang gede. Lena tahu kan? Aduh, jangan bicara Lena. Lena itu kalau dibilang katanya di sini tuh apa ya namanya, pasangan saya. Oh iya. Iya, itu yang menyemangatin ya. Gitu. Belum kelihatan nih saya dari tadi di sini. Udah ngeliat saya begini-gini aja. Oke. Gimana? Jadi gimana? Udah. Jadi kalau menurut saya Luar biasa. ya. Iya. Beri closing. Oh, beri closing. Monggo Mbak Tika diberi Closing closing. statement ya? Iya. Dari Tadi kita ngobrol apa ya? saya. Ya boleh. Enggak, dari beliau ke saya ya? Ah. Saya bingung sebenarnya mau ngasih Aduh, closing. mohon maaf karena- banget saya kebanyakan ngomong. Nggak apa-apa. Saya mikirin Saya ngidupin sebenarnya aja bingung gitu. mau kasih closingnya apa, karena jujur kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. banyak. Terima kasih dan terima kasih kepada donatur yang kali ini diwakili sama Pak Akil. Jadi apa ya, banyak harapan kami ini akan berlangsung terus, berkah buat semuanya. Sekali lagi saya mewakili Yayasan Rumah Piatu Muslimin dan Wisma Tuna Ganda mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terus para dermawan, donatur yang insya Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, bahwa apa yang telah kita lakukan secara bersama-sama untuk membangun, memberikan di panti ini, panti Wisma Tuna Ganda, ini sangat luar biasa dan belum seberapa dibandingkan nikmat-nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mewakili dari teman-teman donatur, dermawan, sekali lagi terima kasih. Rezeki kita semua diterima di sini, ya, diterima dan disampaikan kepada anak, itu menjadi sebuah kekuatan kami untuk selalu berbuat untuk lebih banyak lagi, terutama untuk di panti ini. Maka teman-teman, yuk kita berlari, kita berlomba-lomba untuk yang namanya menyisihkan rezeki kita di dalam kebaikan dan membantu ini, karena mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa mendalami, untuk bisa belajar oleh guru-guru saya, belajar dari Atika. Terima kasih banyak, sehat selalu. Itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf, dan bila ada kata lisan yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar. Dan mohon dalam keadaan apapun saya bisa diterima di sini seperti itu. Insya Allah dengan senang hati. Kami juga sangat berterima kasih Pak Akil bisa ikut bergabung dalam podcast kami ini. Demikianlah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan AA Agil sebagai wakil donatur Wisma Tuna Ganda. Semoga sehat selalu, Amin. berkah selalu, sukses selalu. Amin. Beliau punya keseharian menjadi dosen di Unindra, juga konselor pribadi nih ya. Iya. Bagi-bagi handphone ya nomornya. Ada di bawah sini. Dan pengurus PMI PMI di Kota Jakarta Selatan. Akil. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu lagi di Wisma Tuna Ganda. Kasih dulu. Luar biasa.